Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat-saat bangsa Indonesia memperingati 75 tahun kemerdekaan, ini merupakan saat-saat perenungan yang mendalam mengenai nasib bangsa Indonesia di era digital yang begitu meriah dengan pemberitaan, meriah dengan kritik-kritik tajam, dan juga respons-respons yang menarik. Nah, tetapi kita menyadari bahwa sebenarnya bangsa Indonesia itu tidak hanya dijajah secara politik, tetapi juga dijajah secara ekonomi. Jadi penjajahan politik dan ekonomi sangat kelihatan di mata dan terasa dalam kehidupan. Nah, tetapi bangsa Indonesia sampai hari ini tidak bisa menyadari bahwa bangsa Indonesia juga dijajah di bidang historiografi. Jadi historiografi Indonesia ini belum merdeka karena penjajahan itu masih saja melingkupi para penulis sejarah atau para sejarawan yang tidak bergerak dengan cepat untuk melakukan kemerdekaan historiografi. Jadi kemerdekaan historiografi itu bisa terwujud apabila karya-karya penelitian sejarah yang bisa memberikan sumbangan terhadap historiografi itu bisa diisi, terutama body of knowledge sejarah nasional Indonesia itu tidak tergantung sekali kepada narasi-narasi kolonial. Artinya, narasi Belanda sentrisme yang sangat kuat terutama untuk periode kolonial dan juga periode sebelumnya, terutama ketika periode itu dikatakan oleh Sartono sebagai periode emporium sampai imperium. Nah, itu menunjukkan bahwa pada masa VOC sejarah Indonesia pun sudah mengalami penjajahan yang tidak pernah disadari oleh bangsa Indonesia. Bahkan sampai detik ini sejarawan Indonesia masih tenang-tenang saja menganggap bahwa sejarah Indonesia itu sudah berjalan di tracknya. Nah, padahal sejarah Indonesia ini yang sering saya katakan sedang bergerak seperti berjalan di tempat. Sudah dicoba untuk ditulis, tetapi selalu saja mengulang-ulang yang sudah pernah dilakukan, dan yang terjadi sering hanya menyisipkan narasi baru. Nah, tentu saja cara sisipan, jadi cara sisipannya itu bukan data baru, tetapi seringkali sisipannya dalam bentuk kalimat-kalimat dan juga paragraf-paragraf yang tentu saja sisipan seperti itu adalah sisipan kelas rendahan. Jadi narasinya narasi rendahan, bukan karena ada penemuan sumber yang selama ini tidak dikenal. Nah, sehingga kalau kita ingin merdeka, tidak hanya merdeka secara politik dan ekonomi atau merdeka secara historiografi,
maka sejarawan Indonesia harus berkomitmen untuk melakukan penulisan sejarah setiap waktu dan setiap saat. Artinya, mereka bisa bekerja sendiri-sendiri atau bisa bekerja secara kolektif untuk mengisi banyak kekosongan dari body of knowledge sejarah nasional Indonesia. Jadi pada intinya kita ini masih sejarahnya bolong-bolong karena sejarawan Indonesia geraknya sangat lambat dan juga yang paling kentara adalah kesadaran sejarawan lokal untuk mengerjakan sejarah lokalnya sendiri. Nah, supaya kekosongan itu yang terutama sangat menonjol, yaitu dari abad ke-16. Karena abad 16 itu adalah abad di mana tidak ada sumber tertulis yang tersisa dan mengandalkan sumber-sumber babat, hikayat, dan sejenisnya. Nah, tentu saja sejarah seperti itu tidak akan mencukupi gitu ya. Jadi masih untung zaman Hindu-Buddha. Karena pada zaman Hindu-Buddha dokumen tertulisnya sangat kuat, terutama dalam bentuk prasasti-prasasti. Jadi prasasti-prasasti Indonesia yang diterbitkan pada masa Hindu-Buddha ini merupakan dokumen yang sangat eksak untuk menulis sejarah Indonesia pada waktu itu. Nah, sesudah masa Hindu-Buddha, tradisi menulis pada prasasti tidak berlanjut. Nah, sehingga sumbernya kemudian jadi sumber babat, kemudian tradisi lisan dan folklor. Nah, baru pada masa Emporium dan Imperium itu sumber-sumber dari luar ini diwariskan gitu ya. Jadi seperti arsip-arsip zaman Hindia Belanda ini bisa dipakai untuk penulisan sejarah, tetapi dengan kacamata Indonesia sentrisme. Jadi sekali lagi sumber-sumber Belanda itu tidak boleh disebut sebagai Belanda sentrisme, karena yang disebut Belanda sentrisme dan Indonesia sentrisme itu adalah penafsirannya, sedangkan datanya atau faktanya adalah sumber-sumber Belanda baik dari zaman Emporium sampai ke Imperium. Nah, ini jelas sekali bahwa sumber-sumber Belanda itu bisa ditafsirkan dalam bentuk Indonesia sentrisme. Jadi kita tidak boleh alergi terhadap sumber-sumber Belanda yang memang bisa dipertanggungjawabkan untuk memberikan kesaksian pada masanya itu. Yang penting penafsirannya berbeda dengan penafsiran sejarawan Belanda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.